Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Semoga kalian di rumah semakin cerdas dan semakin sehat, semakin rajin belajar. Baiklah, kemarin kita telah belajar hari ketiga. Hari ini kita masuk ke hari keempat ya anak-anak. Seperti biasa sebelum kita belajar, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu ingat pesan Ibu. Ingat 3M, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar anak-anak. Semoga pelajarannya hari ini dimudahkan dan bermanfaat. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Jadi, anak-anak, kemarin kalian masih ingat pelajarannya? Kemarin kita telah belajar tentang pelayan publik. Salah satunya yaitu petugas kebersihan, menjaga keamanan, dan lain-lain. Jadi hari ini, hari keempat, kita akan belajar tentang masih isi cerita seperti hari kedua. Kita belajar dan ada sebuah cerita, kemudian kita menebak dari gambar sebelum cerita itu apa isinya, kemudian membaca ceritanya. Setelah membaca ceritanya, menceritakan kembali isi dari cerita dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Cerita hari ini berhubungan dengan permainan sehari-hari yang kalian biasa lakukan. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kita belajar hari ini, anak-anakku bisa memahami apa-apa saja jenis-jenis permainan yang ada dan dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita, dapat menceritakan isi sebuah cerita. Baiklah, hari ini marilah kita bersama-sama masuk ke dalam materi anak-anak. Perhatikan. Seperti biasa kita mengisi pesan pagi ya. Ayo mengamati pesan paginya. Selamat pagi siswa kelas 4. Semoga kabarmu baik hari ini. Sebelum belajar, ayo gerakan sebentar tubuhmu ya. Kita harus bergerak ya supaya sehat. Apalagi melawan corona ini, harus rajin berolahraga. Selama di rumah saja, apa yang kamu lakukan selain belajar dan membantu orang tua? Apa yang kalian lakukan selain belajar membantu orang tua? Pastinya mungkin apakah bermain atau menjaga adik dan lain-lain. Apa kamu suka bermain? Permainan apa saja yang suka kamu mainkan dengan keluargamu? Kalian kan pernah bermain dengan teman-teman, pernah bermain dengan keluarga. Apa permainan yang pernah kalian mainkan dengan keluarga? Dengan kakak, adik, atau ibu dan bapak. Permainan apa saja yang suka kamu mainkan dengan teman-temanmu? Pasti beda permainan dengan teman-teman dengan keluarga, atau apakah sama? Kalian bisa menjawab itu ya. Tuliskan jawabanmu di sini ya. Jadi yang punya buku akan tuliskan jawabannya di sini ya. Pertanyaan dari di atas. Jadi tadi ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertanyaan ya, dijawab di sini. Yang pertama itu, apa yang kamu lakukan selain belajar dan membantu orang tua di rumah? Apa yang dilakukan? Apa kamu suka bermain? Iya atau tidak? Permainan apa yang suka kamu lakukan dengan keluarga? Permainan apa yang suka kamu lakukan dengan teman? Jadi ada 4 ya. Kemudian ayo menanggapi bacaan. Jadi sebelum menjawab pembacaan, seperti biasa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu dari gambar. Ini gambar cerita yang akan kita baca. Ada 3 pertanyaan dari gambarnya. Siapa yang ada pada gambar sampul ini? Pasti kalian belum tahu kan? Karena kalian belum membaca bacaannya. Kalian menebak siapa kira-kira itu. Apa yang sedang dia pegang? Kalau apa yang dia sedang pegang, kita bisa melihat di gambar itu dia sedang memegang benda apa. Kira-kira apa yang sedang dia pikirkan? Kalian bisa menebak terlebih dahulu. Namanya tebakan, bisa betul, bisa enggak. Tergantung dari pemikiran kalian. Selanjutnya kalian membaca cerita ya, berhubungan dengan yang kalian lihat tadi. Dengan gambar yang tadi ini ada hubungannya dengan cerita. Akan dibaca ceritanya ya anak-anak. Setelah membaca cerita, ayo mengamati. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah kamu suka? Ayo jawab pertanyaan ini ya. Jadi dari cerita tersebut kita menjawab
tiga pertanyaan ini. Siapa, apa, bagaimana? Siapa tokoh dalam cerita? Siapa yang diceritakan? Apakah ada namanya di situ? Apa yang ingin dilakukannya? Apa yang dilakukan dalam cerita? Bagaimana dia melakukan keinginannya? Berarti dia mempunyai sebuah keinginan. Bagaimana caranya dia melakukan keinginannya itu? Kemudian seperti biasa kalian menceritakan kesimpulan dari cerita di atas, kesimpulan tentang perbedaan sikap Caca dari bagian awal, tengah, dan akhir. Jadi nama tokohnya Caca ya. Jadi bagaimana perubahan sikapnya dari awal, tengah, dan akhir. Kalian di sini disuruh menuliskan apa. Kemudian setelah menuliskan, yang disuruh menceritakan bagian awal, tengah, dan akhir. Cerita bermain apa? Judul ceritanya bermain apa ya? Kepada orang tua kalian, atau bisa selain orang tua, anggota keluarga yang lain, bisa tante, bisa om, kakak, adik, dan lain-lain. Setelah dia mendengarkan cerita, dia suruh tanda tangan ya anak itu sebagai bukti bahwa kalian telah bercerita. Kemudian ayo mengamati. Caca bermain kelereng, galah, atau gobak sodor, dan sipak tekong. Jelaskan bagaimana cara permainan-permainan tersebut. Jadi di dalam cerita Caca itu bermain ada 3 permainan. Dia bermain kelereng, bermain galah, atau gobak sodor, atau sipak tekon. Kalian anak sudah pernah bermain itu? Jadi kalian disuruh menjelaskan bagaimana cara bermainnya. Cara bermain kelereng, gobak sodor, dan sipak tekong, supaya kalau kalian sudah mengetahui cara bermainnya, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai hiburan kalian di rumah selama masa COVID ini. Kalian bisa bermain permainan tersebut. Kalian terakhir kalian melakukan refleksiku. Kalian mencentang kegiatan-kegiatan hari ini yang sudah bisa kalian lakukan secara mandiri atau dengan bantuan orang tua, atau belum mampu sama sekali. Kalian mencentang ya supaya ibu mengetahui bagaimana hari ini, dan menuliskan materi apa yang belum kalian pahami. Kemudian tanda tangan orang tua dan tanggal hari ini. Setelah itu itulah pembelajaran terakhir hari ini ya anak, pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya, jadi ada banyak jenis permainan-permainan yang bisa kalian mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau kalian selama masa pandemi di rumah mungkin merasa bosan, sudah belajar membantu orang tua, kalian bisa bermain. Jangan bermain handphone terus. Kalian bisa melakukan permainan-permainan tradisional kayak contohnya kelereng, gobak sodor, dan lain-lain. Lompat tali bagi yang perempuan ya. Jadi anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sudah belajar. Semoga pelajarannya hari ini bermanfaat dan bisa jadikan ilmu untuk kedepannya. Doa sudah belajar dimulai. Selesai. Jadi anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari keempat ini ya. Kalian harus tetap semangat, rajin belajar untuk menggapai cita-cita. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu, kalian hanya bisa belajar melalui di rumah dengan bantuan orang tua. Kalian harus tetap belajar, rajin belajar, sehingga ilmu kalian tetap bertambah dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan untuk hari ini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.